Ini saya buat dua tipe. Yang pertama alat press tipe U, jadi penutupnya seperti ini. Nah, dan ini untuk penguncinya kita masukkan seperti ini. Jadi teknik sederhana untuk pengawetan pakan. Nah, itu yang kedua. Ini sistem untuk alat press letter L. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, pemilik sekaligus pembuat konten di channel Berkah Rojo Koyo Farm. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki. Pada kesempatan video kali ini di channel Berkah Rojo Koyo Farm akan berbagi sedikit pengalaman dalam pengemasan pakan komplit fermentasi secara mudah dan hasilnya lebih maksimal lagi, yaitu dengan sistem press. Nanti seperti apa bahan baku yang saya pakai dan alat pressnya seperti apa. Terus teman-teman tonton videonya sampai habis. Bagi pengunjung baru di channel Berkah Rojo Koyo Farm, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Nggak usah segan-segan, malu atau apa, karena kami selalu terbuka untuk teman-teman peternak semuanya. Dalam pembuatan pakan komplit fermentasi, teman-teman sering melihat video saya dari berbagai tahapan pembuatannya. Nah, pada kali ini proses pengemasan yang praktis dan lebih efisien menurut kami pribadi. Jadi teman-teman nanti bisa dibuat atau dipakai di kandangnya masing-masing, yaitu alat press manual dengan bahan baku pakan komplit. Saat ini ada tebon jagung kering kurang lebih ada 20%, terus ada tebon jagung kurang lebih 25%, terus selebihnya saya pakai daun pisang, totalnya jadi 70% dan konsentrat 30% beserta bahan aktif untuk pembuatan pakan komplit fermentasi, yaitu probiotik BioEM Plus. Kurang lebih total bahan baku yang saya buat saat ini yaitu 300 kilo dan premix feed waste kurang lebih ada 1 kilo 750 gram atau 1,5 kilo karena pembuatannya 300 kilo. Jadi setelah proses penaburan semua bahan baku, lanjut setelah itu nanti proses pencampuran bahan baku, dan nanti kita akan lihat tester kadar airnya seperti apa. Setelah semua bahan baku tercampur dari hijauan yang sudah kita ratakan, bahan kering dan konsentrat beserta probiotik BioEM Plus dan kebutuhan makro mikro ternak atau premix feed waste yang saya pakai. Setelah itu kita campur secara merata dan kita coba untuk tester kadar air. Untuk tester kadar airnya sudah cukup. Jadi ketika kadar air sudah cukup, setelah itu kita campur semuanya. Jadi tidak perlu penambahan bahan basah atau air sumur. Jika kita campur sedikit seperti itu dan kadar air kurang, kita wajib menambahkan bahan basah seperti air sumur yang tanpa klorinasi. Jadi biar kadar air kita minimalkan di angka 25% atau maksimal di angka 30%. Jadi seperti itu proses pembuatan pakan komplit fermentasi yang baik dan benar, dan disitulah kita dapatkan dari bahan yang kurang layak dari limbah pertanian, limbah lingkungan, jadi pakan yang bergizi, pakan yang bagus untuk ternak. Oke, inilah alat press sederhana saya.
saya perkenalkan dulu. Ini alat press saya buat karena banyak teman-teman pelaku khususnya di pengawetan pakan. Di pengawetan pertama yaitu pakan silase, yang kedua pakan fermentasi, yang ketiga pakan kompilit fermentasi ataupun lainnya. Jadi itu saya buat untuk memudahkan teman-teman peternak khususnya, atau yang saya sendiri lakukan. Untuk ukuran yang pertama, untuk ketinggian ini saya buat 70 cm. Terus untuk lebar itu saya buat 30 cm. Dan untuk lebar satunya, untuk jaraknya yang satu itu 35 cm. Jadi 30 kali 35 cm. Dan ini saya buat dua tipe. Yang pertama alat press tipe U, jadi penutupnya seperti ini. Nah, dan ini untuk penguncinya kita masukkan seperti ini. Jadi teknik sederhana untuk pengawetan pakan. Yang kedua, ini sistem untuk alat press letter L. Jadi ini sudah saya kunci, ini sebelah sini. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga, jadi untuk hasil seperti ini, jadi teman-teman perlunya tali pengikat seperti tali rafia seperti ini yang sudah saya kaitkan. Ini ada paku, ataupun bisa teman-teman pakai lainnya. Jadi kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Ini panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Jadi kita presisikan di dalamnya terlebih dahulu. Setelah semuanya sudah kita ratakan, yang kedua kita isi. Kita posisikan di mana terserah teman-teman semuanya. Setelah itu kita isi. Kita ratakan di dalamnya. Jadi tali ini biar nanti bisa bagus hasilnya, kita ratakan, kita putar seperti ini biar hasilnya nanti bagus. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita posisikan di tengah. Ini yang tali satu. Nah, terus kita isi lagi. Baru kita masuk, kita injak-injak. Seperti itu sampai nanti terisi. Kurang lebih ketinggiannya untuk isi ini nanti kita posisikan kurang lebih 1 jengkal. Jadi kurang lebih untuk pengisiannya antara ketinggian 55 sampai 60 cm. Baru nanti kita tali. Setelah kita isi kurang lebih ketinggian 60 cm, teman-teman bisa lihat. Jadi ini sudah cukup. Kenapa kok nggak saya tinggikan? Karena saya pakai plastik. Ini panjangnya 1 meter ini teman-teman, dan lebarnya ini 60 cm.
dan ketebalannya ini 60 mikron, jadi agak tipis. Dan buat teman-teman nanti juga hati-hati waktu memasukkan pakan yang sudah kita press ini. Nanti kita harus pelan-pelan. Ini saya kasih tahu dulu untuk plastiknya, dan setelah itu kita tali. Nah, ini fungsi untuk rapia atau tali ini, yaitu kita untuk mengikat, teman-teman. Kalau tali memang untuk mengikat. Nah, kita ikat dulu yang dua sisi. Bebas talinya seperti apa prosesnya, yang penting rapat. Setelah selesai kita pengikatan tali rapia, yang selanjutnya kita buka penguncinya pelan-pelan, nggak usah gerusa-gerusu. Setelah itu kita buka pelan-pelan. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini hasil pakan komplit fermentasi blok, atau yang saya sering ceritakan di video-video saya sebelumnya. Jadi ini saya kemas sedemikian rupanya. Jadi ini saya dapat ide, banyak teman-teman yang mungkin keterbatasan biaya untuk penyimpanan, dan ini saya buatkan press manual. Setelah kita tali seperti ini, nah selanjutnya seperti ini, pelan-pelan. Setelah plastiknya sudah masuk, kita rapihkan benar-benar, nanti anginnya tidak banyak yang menggelembung. Setelah itu kita lakban. Ketika atas kita sudah lakban atau kita solasi, kita kaitkan. Selanjutnya kita balik seperti ini. Geser ini. Nah, setelah itu kita tata seperti kita menata kado untuk pacar kita tercinta. Jadi kita tata serapih mungkin, jangan sampai nanti anginnya masih masuk. Lakbane di Mas. Ganti. Ganti. Setelah itu kita rekatkan biar nanti anginnya berkurang.
Ini. Setelah itu nanti kita vakum biar angin yang ada di dalam ini nanti berkurang. Jika teman-teman tidak punya vakum, sebenarnya ini tidak jadi masalah. Cuman nanti akan timbul jamur putih karena endapan udara yang ada di dalam plastik. Seperti teman-teman pernah beli tempe yang biasanya untuk lauk pauk setiap hari kita. Jadi nanti akan timbul jamur putih dan itu sebenarnya tidak bahaya. Cuman apa? Nanti kalau lama-kelamaan akan warnanya berubah seperti itu. Jadi nanti akan jadi jamur toksin. Seperti ini teman-teman proses vakum. Jadi untuk pembuangan angin, setelah itu kita lakban tengah. Lanjut atas. Nah, setelah itu kita rekatkan yang pembuangan angin. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat. Jadi seperti itu prosesnya. Dan ini hasil pakan komplit fermentasi, proses pengepakan atau packing secara manual. Namun ada sisi negatifnya biar teman-teman tahu juga. Jadi biayanya agak begitu tinggi sedikit. Jadi kita beli plastik satu. Yang pertama, biaya kedua kita beli tali rafia. Yang ketiga kita harus persiapan juga beli lakban. Nah, jadi jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal simpan di tempat penyimpanan. Jadi cukup mudah, praktis, dan lebih murah biayanya. Jadi teman-teman bisa lakukan seperti ini di kandang teman-teman masing-masing, khususnya pelaku pakan komplit fermentasi, pakan silase, ataupun pakan fermentasi. Tetap semangat buat teman-teman, jangan pernah putus asa. Ada Berkah Rojokoyo Channel yang selalu membimbing teman-teman peternak semuanya agar peternak lebih maju lagi dan pastinya lebih untung dan bertahan untuk tetap berkarya di dunia peternakan. Setelah proses pengemasan dari alat press manual tadi, teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa buat 10 press atau 10 blok untuk pakan komplit fermentasi dengan bahan baku limbah lingkungan, limbah pertanian, dan sebagian rumput yang saya tanam. Jadi setelah selesai seperti ini, langkah yang terakhir dan perlu teman-teman perhatikan juga, teman-teman bisa lihat kita perlu teman-teman dikasih jadwal atau apa namanya untuk data pakan. Jadi teman-teman bisa lihat hari ini kita buat tanggal 9 bulan 7 2021 pakan komplit fermentasi. Kita menggunakan pada kesempatan kali ini probiotik BioM Plus. Seperti halnya yang lainnya itu ada pembuatan tanggal 27 bulan 6. Jadi setelah nanti masa pemeraman pakan 4 minggu atau 1 bulan nanti baru saya kasihkan ke ternak. Jadi biar hasilnya lebih maksimal. Ibarat kata itu pakan tidak layak atau sering dibakar sesama yang punya atau orang yang mempunyai
limbah tersebut, tapi kita bisa memanfaatkan untuk kita jadikan pakan komplit fermentasi yang berkualitas hebat dan hasil lebih maksimal lagi. Seperti itulah teman-teman yang saya bisa sajikan untuk alat press manual. Kunci dalam keberhasilan pembuatan pakan komplit dengan alat press manual yang saya buat, teman-teman bisa perhatikan dari video awal sampai akhir. Yang pertama, satu, pakailah plastik yang standar untuk pembuatan pakan komplit fermentasi atau pakan silase atau pakan fermentasi. Yang kedua, kedap udara. Yang ketiga, padat. Jangan lupa usahakan penyimpanan aman dari tikus. Jadi saya taruh atas ini fungsinya biar tidak dimakan tikus. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa komen WA di bawah ini, atau bisa berkunjung di kandang kami, alamat di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, biar teman-teman bisa paham dan kita bisa sharing bersama-sama untuk meningkatkan kualitas peternakan yang lebih bagus lagi, khususnya di pakan fermentasi. Jangan pernah takut kegagalan, karena kegagalan itu milik orang yang malas dan tidak mau bangun lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.